Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari banyak orang mengerumuni Yesus. Melihat hal itu Yesus menyuruh bertolak ke seberang. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, "Guru, aku akan mengikuti engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi Anak Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Seorang lain, yaitu salah seorang muridnya, berkata kepadanya, "Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku, dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, kalau kita berbicara tentang penguburan orang yang meninggal, kita akan menyadari bahwa penguburan orang yang meninggal ini merupakan salah satu bagian dari budaya dan tradisi manusia di berbagai tempat dan di berbagai daerah. Tidak hanya untuk bangsa Yahudi, tapi juga untuk banyak bangsa dan juga banyak adat. Karena menguburkan orang yang meninggal itu sejatinya salah satu hal yang membuat kita berbeda dari binatang. Kalau binatang, kalau punya kucing atau anjing di rumah, ya kalau ada yang meninggal di antara mereka ya dibiarkan saja tergeletak, membusuk. Ya. Tapi manusia berbeda. Manusia memberikan yang terbaik atau memberikan yang baik kepada sesamanya, bahkan kepada mereka yang sudah meninggal dengan memberikan ya ritual penguburan yang sewajarnya. Bahkan di beberapa adat ritual penguburan ini sangat-sangat kompleks dan bahkan sangat panjang ya, menunjukkan betapa bentuk penghormatan yang diberikan sangat luar biasa. Yang menarik adalah tentunya kembali ke bangsa Yahudi pada zaman Tuhan Yesus, menguburkan orang, secara khusus menguburkan orang tua itu merupakan tugas sakral bagi seorang anak. Karena menguburkan orang tua itu berarti orang tersebut memenuhi salah satu hukum Taurat, memenuhi salah satu dari 10 perintah Allah. Perintah keberapa, Suster? Suster, perintah Allah ada berapa? Ya, ada 12 ya. Oke, ya, ada 10 ya. Perintah keberapa? Tentang menguburkan orang tua. Perintah perintah keempat ya. Hormatilah orang tuamu, hormatilah ibu dan ayahmu. Dan salah satu bentuk konkretnya adalah dengan menguburkan mereka kalau mereka sudah wafat tentunya ya. Dan ini perintah nomor 4, salah satu yang cukup tinggi, salah satu yang sangat tinggi ya di antara 10 perintah Allah. Nah, pada Injil kita mendengarkan ya ada salah satu orang murid Yesus yang sepertinya minta izin kepada Yesus untuk menguburkan bapaknya. Dan tentu saja ekspektasi banyak murid atau mungkin ekspektasi orang Yahudi pada saat itu adalah tentunya Tuhan Yesus akan mengizinkan. Tapi kita lihat jawaban Yesus cukup keras ya. Tuhan Yesus bilang apa? Biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati. Wah, maksudnya apa, Romo? Kok sepertinya kata-katanya begitu keras? Apakah berarti orang-orang mati yaitu bangkit dari kubur ya, kemudian mereka akan mengambil jenazah orang yang baru mati kemudian sama-sama masuk kubur? Apakah seperti itu? Ya, jawabannya bukan seperti itu ya. Orang-orang mati di sini merujuk kepada orang-orang yang tentu saja masih hidup tapi memang sudah terbiasa dan memang bertugas untuk mengurusi orang mati. Jadi orang-orang mati di sini merujuk kepada orang-orang hidup yang sudah terbiasa untuk mengurusi jenazah dan orang-orang yang baru saja meninggal. Kalau kita kembali ke zamannya Tuhan Yesus, proses penguburan, ritual penguburan juga cukup elaborate ya, cukup kompleks.
Jadi kalau ada yang meninggal, itu biasanya langsung dibersihkan jenazahnya, diurapi dengan minyak khusus, diberikan rempah-rempah, kemudian dibungkus dengan kain linen, ya, kain. Dan kemudian dari rumah menuju ke tempat penguburan ada prosesi atau ada proses perarakan, di mana dalam proses perarakan ini diwajibkan ada ratap tangis, ada ratapan, ada tangisan. Oleh karena itu ada orang-orang yang disebut sebagai peratap atau penangis profesional yang membantu dalam proses perarakan ini. Sampai di tempat kubur, tentu saja sudah ada orang-orang yang sudah mempersiapkan tempat kuburnya. Dan setelah dikuburkan ada 7 hari setidaknya masa berkabung. Dan masa berkabungnya juga mengikuti suatu ritual. Dan tentunya setelah itu ada proses pembagian warisan segala macam. Jadi kita lihat ya, prosesnya cukup panjang, prosesnya cukup kompleks. Dan Yesus bilang sejatinya seperti ini ya, kamu gak usah khawatir. Karena waktu Bapak kamu meninggal, iya sudah ada orang yang akan mengurusi. Jadi intinya seperti itu. Namun di sisi lain kita bisa lihat bahwa Tuhan Yesus membuat suatu tuntutan yang luar biasa juga. Dengan mengatakan bahwa muridnya harus mendahulukan Yesus, Yesus ingin menunjukkan siapa dirinya. Bahwa dirinya adalah Tuhan. Dengan mencintai dirinya, mencintai Yesus, menghormati Yesus, mengikuti Yesus, murid tersebut sebenarnya sudah memenuhi kewajibannya perintah nomor 1. Kalau tadi menghormati orang tua nomor 4, mengikuti Yesus itu memenuhi perintah nomor 1. Ya, jadi itu kenapa Tuhan Yesus mengatakan ikutlah aku lebih dahulu. Oke, mungkin pertanyaan yang lebih mendasar, apakah Tuhan Yesus sungguh-sungguh melarang kita untuk menguburkan orang tua atau menguburkan yang sudah meninggal? Jawabannya enggak juga. Kenapa? Karena Yesus sendiri waktu Yesus wafat, dia mengizinkan tubuhnya dikubur. Kita tahu ceritanya, dikuburkan oleh para muridnya ya. Ada Yosef Arimatea, ada Nikodemus, memberikan rempah-rempah, meminyaki tubuh Yesus, kemudian dengan cepat dikuburkan di kubur baru. Sampai sekarang kita punya kubur Yesus ya di Yerusalem. Menunjukkan Tuhan tidak bermasalah dengan proses penguburan jenazah atau penguburan orang yang sudah meninggal. Namun sekarang perspektifnya harus dirubah. Bahwa kalau kita menguburkan seseorang itu bukan hanya sekedar ritual, bukan hanya sekedar adat, bukan sekedar kebiasaan saja. Tapi sekarang dilihat dari perspektif tindakan iman, tindakan pewartaan dan tindakan kasih. Saat kita menguburkan seorang karena kita percaya Tuhan akan membangkitkannya. Kita percaya ini adalah tindakan kasih kita untuk orang tersebut. Oleh karena itu, ya, menguburkan orang yang meninggal itu menjadi satu dari 7 tindakan belas kasih fisikal atau jasmani. Ini yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Menguburkan tentu saja tindakan mulia, tapi jadikan ini lebih dari itu, jadikan tindakan kasih, tindakan iman, tindakan pewartaan. Amin.